Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpah nikmatnya. Kami dari kelompok 11 bisa sedikit memaparkan tentang materi yang kita akan bahas. Semoga kita juga dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang secukup-cukupnya bagi kita semua. Salawat serta salam semoga kita tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 11 ingin membahas tentang sejarah peradaban Islam modern di Eropa. Saya sebagai pemartis pertama ingin menjelaskan bahwa Spanyol pada abad pertengahan itu terkenal dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bukti bahwa kejayaan peradaban Islam di Eropa itu berkuasa di Spanyol itu selama 7 abad dan melahirkan cendekiawan Muslim yang cukup berpengaruh di Eropa. Dan dulunya Jazirah Iberia yang merupakan wilayah Spanyol itu terkenal dengan nama Andalusia. Dan Andalusia itu sendiri berasal dari kata Andalusi yang merupakan penyebutan bahasa Arab untuk bangsa Pandal yang mendiami Spanyol. Dan di samping itu bangsa lainnya seperti Yahudi yang melarikan diri ke Spanyol untuk menghindari serangan pasukan Nebuchadnezzar, yaitu kekuasaan Nebuchadnezzar. Kekuasaan Islam di Spanyol didirikan oleh Abdurrahman al-Dakhil, yaitu salah satu keturunan Khalifah Bani Umayyah yang berhasil mencapai Spanyol karena serangan Abu al-Abbas as-Saffah di Damaskus setelah 5 tahun lamanya menjajahi gurun pasir di Afrika Utara. Dan sebelum kedatangan Abdurrahman al-Dakhil, wilayah Islam Spanyol dipimpin oleh para amir yang ditujukan oleh Khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Spanyol pertama kali ditaklukkan pada tahun 711 Masehi oleh Tariq Ibnu Ziyad. Wilayah mendaratnya pasukan Tariq Ibnu Ziyad terkenal dengan nama Gibraltar. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu Jabal Tariq atau Bukit Tariq. Tariq Ibnu Ziyad dibantu Musa Ibnu Nasir menetap di Andalusia selama 3 tahun dan sebelum kembali ke Damaskus karena tugas yang diembannya. Dan pada abad 9 dan 10 Masehi, ketika Bani Abbasiyah mulai mengalami perpecahan, Mesir dan Cordoba telah menjadi pusat peradaban Islam, diikuti dengan perkembangan kerajaan Islam di Afrika Utara dan Persia. Von Groeneworm menyatakan bahwa disintegrasi Bani Abbasiyah telah dimulai pada abad ke-8. Terlepas dari situasi politik di dunia, Islam mengalami perpecahan, namun tetap ada kesatuan dalam aspek budaya dan pengetahuan. Jadi cendekiawan Muslim saat itu dibebaskan untuk perjalanan di berbagai wilayah kekuasaan Islam untuk mengembangkan pelajaran dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya tanpa campur tangan yang berarti dari penguasa itu. Pada masa saat itu, seperti ungkapan Von Groeneworm, yaitu apresiasi yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan didukung kekuatan politik menghasilkan masa keemasan Islam pada
Islam abad pertengahan. Diawali dengan kejayaan Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad dengan wilayah kekuasaan Islam yang cukup luas. Dan meskipun secara atmosfer politik mengalami perubahan yang signifikan, namun kondisi tersebut tidak mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di wilayah Islam, baik ilmu akliyah seperti filsafat, matematika, kedokteran, kimia, dan lainnya, maupun ilmu nakliyah seperti ilmu tafsir yang berbasis penelitian Al-Quran dan ilmu hadis yang membahas tentang ilmu mustalah hadis dan ilmu jarh wa ta'dil, ilmu rijal al-hadis lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu proses peradaban Islam masuk ke Barat. Kesadaran dunia Barat akan adanya peradaban Islam sebenarnya sudah dibangun sejak awal dakwah Islam. Pada abad ke-6 Hijriah, Rasulullah telah mengirimkan utusan-utusannya kepada raja-raja dan ratu dari negara tetangga. Utusan-utusan itu dikirim kepada Kaisar Bizantium, Raja Ciprus, Raja Abisinia, dan Raja Persia. Sehingga sejak saat itulah Islam mulai dikenal di berbagai belahan dunia. Kontrak antara dunia Barat dan Islam mulai memuncak ketika pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang memerintahkan Khalid bin Walid dan Amr bin As untuk memelancarkan peperangan yang ke berbagai wilayah sekitar Jazirah Arab dengan motivasi untuk memperluas wilayah kaum muslimin. Ekspansi demi ekspansi telah dilakukan oleh umat muslim, sekalipun ekspansi tersebut pernah terhenti pada masa pemerintahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib akibat persoalan politik kalangan umat muslim sendiri, tetapi itu tidak menyusutkan semangat mempertahankan wilayah yang pernah diambil oleh mereka. Penaklukan selanjutnya dilakukan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, tepatnya pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik. Ekspansi yang dilakukan pada umat muslim yang pertama yaitu perluasan wilayah Andalusia atau Spanyol. Islam masuk pertama kali ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Dalam proses penaklukan wilayah, terdapat 3 pahlawan yang dikatakan paling berjasa. Mereka yaitu Tarif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nuzair. Dalam penaklukan wilayah Andalusia terdapat 2 gelombang. Gelombang pertama yaitu dicapai oleh Tariq bin Malik, yaitu melakukan perluasan wilayah yang lebih luas. Dan gelombang kedua terbesar dari penyerbuan kaum muslimin yaitu penyerbuan kaum muslimin yang dimulai pada abad ke-8, yaitu telah menjangkau seluruh Spanyol, melebar jauh ke Prancis dan bagian penting dari Italia. Selanjutnya yaitu perluasan daerah Sisilia. Serangan pertama ke Sisilia pada tahun 652 Masehi. Pada tahun 830 Masehi, kota Palermo dapat dikuasai umat Islam. Penaklukan daerah Italia terus berlangsung hingga mencapai antiklimaks pada abad ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lili Juleli, pemateri ketiga yang akan membahas tentang kejayaan Islam Spanyol. Penyebaran Islam pertama kali ke Eropa, khususnya Andalusia, Spanyol, dimulai pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Islam menguasai Spanyol hampir 8 abad lamanya dengan kemajuan pesat hampir di semua aspek, yakni seperti sosial, ekonomi, arsitektur, agama, sastra,
dan ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Al-Hakam, buku-buku ilmiah didatangkan dari timur, sehingga Cordoba dan universitasnya mampu menyaingi Baghdad pada masa itu. Ilmu pengetahuan pun berkembang dengan sangat pesat seperti filsafat, astronomi, ilmu kimia, kedokteran, sejarah dan sosiologi, bahasa dan sastra, matematika, dan lain-lain. Dalam bidang arsitektur pun keindahan Spanyol bahkan menyaingi Konstantinopel. Salah satu peninggalan Islam Spanyol antara lain yakni Alcázar Al-Kabir, Medina de Al-Zahra di pegunungan Sierra Monera, Tembok Toledo, Masjid Jami' Cordova, dan lain-lain. Satu ciri yang spesifik dari arsitekturnya adalah banyaknya kolam dan tempat konservasi air dengan sumber air dari pegunungan dialirkan melalui saluran air yang panjangnya sekitar 80 km. Demikian juga lalu lintas perdagangan di Andalusia Spanyol mengalami perkembangan pesat. Hasil produksi seperti tekstil, yakni sutra dan lainnya, logam, emas perak, kayu, kulit, hasil kerajinan tangan, dan kemakmuran dagang Andalusia melimpah sampai ke Perancis dan semenanjung Italia. Bahkan ketika terjadi perpecahan politik pada masa Muluk Al-Tawaif, peradaban Islam Spanyol tidak mengalami kemunduran. Bahkan pada saat itu merupakan puncak kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya, karena setiap raja di berbagai wilayah berusaha menyaingi kemajuan Cordoba, seperti wilayah Granada, Sevilla, Malaga, dan Toledo. Sekian dari saya, mohon maaf, dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yakni mengenai kontribusi Islam Spanyol terhadap Eropa. Pemikiran para cendekiawan Muslim, khususnya yang hidup di wilayah Andalusia seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Rushd, Ibnu Tufail, dan lain sebagainya, tentunya mempengaruhi wawasan pemikiran cendekiawan Eropa, yang pada saat itu banyak yang belajar di berbagai universitas yang ada di wilayah Andalusia. Sejak penaklukan Spanyol pada awal abad ke-8, pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid, bahasa Arab merupakan lingua franca yang digunakan antar bangsa di Spanyol. Selain itu juga menjadi bahasa pengantar di berbagai universitas. Ibnu Khaldun muncul dengan pemikiran filsafat sejarahnya yang cukup banyak mempengaruhi Eropa. Ia melakukan interpretasi terhadap proses sejarah di mana itu adalah suatu hal yang belum pernah ada sejarawan yang melakukannya. Dalam karyanya, yakni Muqaddimah Ibnu Khaldun, membahas tentang masyarakat barbar Afrika Utara serta karakteristiknya. Karyanya ini muncul sebelum Auguste Comte mencetuskan tentang sosiologi di abad ke-18. Ibnu Khaldun selain disebut sebagai penemu ilmu sosiologi dan bapak sosiologi Islam, beliau juga disebut sebagai penemu filsafat sejarah. P.A. Sorokin menganggap bahwa Ibnu Khaldun disebut sebagai pendiri sosiologi karena sebelumnya belum pernah ada karya yang membahas tentang kemasyarakatan. Kemudian, cendekiawan Muslim lainnya yang sangat berpengaruh besar di Eropa adalah Ibnu Rushd. Pemikiran beliau bukan hanya terkenal di dunia Islam saja, tetapi juga di agama yang lain seperti Kristen. Berdasarkan pemikiran Ibnu Rushd dengan logika Aristoteles yang menganjurkan kebebasan berpikir
bangsa Eropa berusaha melepaskan diri dari belenggu taklid dari golongan gerejawan yang pada saat itu memberikan hukuman. Selain menjadi seorang filsuf, Ibnu Rushd juga merupakan seorang ahli fikih. Khusus terhadap filsafat Ibnu Rushd, bangsa Eropa memperlihatkan perhatian yang sangat tinggi terhadap pemikirannya, sehingga karya-karya Ibnu Rushd banyak yang diterjemahkan ke berbagai bahasa. Cendekiawan Muslim yang selanjutnya adalah Ibnu Tufail. Ibnu Tufail melalui karya fiksinya yang berjudul Hayy bin Yaqzam, ia mengemukakan tentang kekuatan akal yang luar biasa. Hayy bin Yaqzam didefinisikan sebagai seseorang yang hidup tanpa orang tua dan terdampar di sebuah pulau. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, ia tetap mampu memahami adanya Tuhan. Hal itu karena ia memiliki kekuatan akal yang luar biasa. Bahkan, karyanya tersebut mampu mempengaruhi beberapa karya sastra di Eropa, sehingga muncul novel yang mirip dengan karya milik Ibnu Tufail dalam berbagai bahasa. Semangat keilmuan yang besar dan keinginan untuk mengeksplorasi pemikiran para cendekiawan Muslim menyebabkan penterjemahan dibuka secara aktif terhadap berbagai karya cendekiawan Muslim. Untuk memfasilitasi gerakan penterjemahan tersebut, didirikan lembaga khusus penterjemahan di Toledo. Kemudian pada tahun 1231 Masehi, universitas pertama yang berdiri di Eropa adalah Universitas Paris. Kemudian, di penghujung abad ke-13 Masehi, hampir seluruh karya para cendekiawan Muslim telah diterjemahkan ke Eropa. Transmisi ilmu pengetahuan dari dunia Islam, khususnya dari kekuasaan Spanyol, yakni Bani Umayyah, dan Baghdad, yakni Bani Abbasiyah, menyebabkan munculnya gerakan-gerakan penting yang memiliki arti signifikasi bagi kemajuan Eropa, seperti gerakan Renaissance sekitar abad ke-14 Masehi di Italia, di mana Renaissance ini secara etimologi dalam bahasa Prancis berasal dari kata re yang artinya kembali dan naitre yang artinya kelahiran kembali. Dalam konteks sejarah barat, istilah ini mengacu pada terjadinya kebangkitan kembali minat yang sangat besar dan mendalam terhadap kekayaan warisan Yunani dan Romawi kuno dalam berbagai aspeknya. Lalu yang kedua adalah gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi dan rasionalisme pada abad ke-17 Masehi. Selanjutnya diikuti dengan zaman pencerahan pada abad ke-18 Masehi, di mana zaman pencerahan ini adalah suatu masa di sekitar abad ke-18 di Eropa yang diketahui memiliki kepercayaan-kepercayaan tradisional serta memisahkan pengaruh-pengaruh keagamaan dari pemerintahan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.